Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indah Sari Ritonga dengan NIM 2203200012. Di sini saya akan membahas pembahasan tentang agribisnis perkebunan kelapa sawit, yaitu pada materi fase tanaman menghasilkan pada kelapa sawit atau TM. Fase tanaman menghasilkan atau TM pada perkebunan kelapa sawit adalah fase di mana tahap paling penting dalam keseluruhan siklus hidup kelapa sawit. Karena pada fase inilah tanaman mulai memberikan hasil ekonomi berupa tandan buah segar yang dapat dipanen. Biasanya fase ini dimulai ketika tanaman berusia 3 hingga 4 tahun setelah penanaman, tergantung kualitas bibit, kondisi lapangan, serta cara pemeliharaan selama masa TBM atau tanaman belum menghasilkan. Memahami fase TM sangat penting karena pada tahap inilah produksi yang optimal harus dicapai dan dipertahankan selama mungkin. Tanaman kelapa sawit dapat berada dalam fase produktif hingga mencapai usia 25-30 tahun, sehingga manajemen fase TM harus berjalan secara tepat, intensif, dan berkelanjutan. Pada awal memasuki fase TM, sawit masih berada pada fase transisi dari pertumbuhan vegetatif menuju pembentukan buah secara komersial. Pada fase ini, batang sawit mulai meninggi, kanopi semakin membesar, dan produksi tandan mulai terlihat. Fase awal TM sering disebut dengan fase awal produksi, berlangsung dari usia sekitar 4 hingga 8 tahun. Periode ini tanaman mulai menghasilkan buah, tetapi tingkat produksinya masih naik secara bertahap. Petani dan pengelola harus memberikan perhatian khusus pada unsur hara, kesuburan tanah, serta kondisi gulma karena pertumbuhan tanaman masih sangat aktif dan kebutuhan nutrisi sangat tinggi, terutama saat tanaman seharusnya memasuki masa produktivitas puncak. Memasuki usia 8-18 tahun, sawit berada pada fase produktivitas puncak. Pada fase inilah tandan buah segar yang menghasilkan biasanya berada pada jumlah tertinggi dan stabil. Pohon sawit memiliki sistem perakaran yang kuat, kanopi penuh, dan aktivitas fotosintesis berada di titik optimal. Pada masa ini perawatan harus difokuskan pada keberlanjutan produksi, pengendalian hama dan penyakit, serta pemupukan yang tepat dan teratur. Kesalahan dalam pemberian pupuk atau terlambat melakukan pemangkasan dapat menyebabkan penurunan produksi secara langsung. Selain itu, drainase dan pengaturan air juga menjadi sangat penting karena pada masa puncak produksi tanaman memerlukan suplai air yang cukup untuk menjaga pembentukan buah. Setelah memasuki usia sekitar 19 hingga 25 tahun atau bahkan 30 tahun, tanaman akan memasuki fase menurun. Pada tahap ini, produktivitas buah perlahan mulai berkurang karena faktor usia dan menurunnya kemampuan tanaman dalam mengangkut nutrisi dari akar ke bagian atas. Daun juga cenderung bertambah panjang, batang semakin tinggi, dan pemanenan menjadi lebih sulit. Penurunan produksi ini merupakan proses yang alami yang menandai bahwa tanaman mendekati masa replanting atau peremajaan. Pada fase ini, petani biasanya mempertimbangkan strategi untuk menyiapkan bibit baru atau merencanakan pembongkaran lahan secara bertahap. Fase TM bukan hanya soal kapan tanaman berbuah, tetapi bagaimana seluruh rangkaian produksi dihasilkan. Dalam fase ini, pohon sawit menjadi sebuah sistem biologis yang kompleks. Tanaman harus dipastikan mendapatkan cukup cahaya,
air, nutrisi, dan bebas dari gangguan hama serta penyakit. Produktivitas pohon sangat dipengaruhi oleh pemeliharaan rutin seperti pemupukan, pengendalian gulma, pemangkasan. Jika salah satu aspek tersebut diabaikan, maka produksi akan terpengaruh. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fase TM harus selalu disertai dengan penerapan praktik lapangan yang konsisten. Selain itu, fase TM juga sangat dipengaruhi dengan kualitas bibit. Bibit unggul dapat menghasilkan produksi yang jauh lebih tinggi, tahan penyakit, memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Bibit yang tidak unggul atau bercampur dari beberapa sumber dapat menyebabkan perbedaan produktivitas yang signifikan antar pohon meskipun ditanam di lokasi yang sama. Karena itu, banyak perkebunan besar memilih untuk menggunakan bibit bersertifikat dari produsen resmi, memastikan tanaman yang tumbuh seragam dan berpotensi tinggi. Selama masa TM, kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap produktivitas, curah hujan, suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang menentukan berapa banyak tandan buah segar yang dapat dihasilkan. Tanaman kelapa sawit tumbuh paling baik pada wilayah tropis dengan curah hujan 1.800 hingga 250 mm per tahun. Namun, curah hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit, sedangkan curah hujan yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan buah. Oleh karena itu, pengelolaan air menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi selama TM. Selain faktor lingkungan, fase TM juga menuntut adanya pengawasan dan monitoring rutin terhadap kondisi tanaman. Setiap gejala kekurangan hara seperti daun menguning, pelepah pendek, atau pertumbuhan batang yang tidak normal harus segera ditangani. Kesalahan kecil pada fase TM bisa menyebabkan kerugian besar pada produktivitas puncak. Karena itu, pencatatan dan pengamatan lapangan harus dilakukan secara teratur. Fase TM juga erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Produktivitas yang tinggi pada fase ini menentukan pendapatan perkebunan atau petani. Setiap ton tandan buah segar yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik agar dapat menghasilkan minyak kelapa sawit mentah atau CPO berkualitas tinggi. Kualitas buah dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah, penanganan di lapangan, dan waktu pengiriman ke pabrik. Oleh karena itu, fase TM bukan hanya tentang tanaman saja, tetapi seluruh rantai produksi mulai dari pemupukan hingga pengangkutan buah. Dalam perspektif agronomi, TM adalah fase yang paling mahal sekaligus paling menguntungkan. Pemeliharaan pada fase ini membutuhkan pupuk dalam jumlah besar, tenaga kerja untuk pemanenan, biaya pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan drainase. Namun, keuntungan dari produksi tandan buah segar biasanya jauh lebih tinggi daripada biaya operasional. Kunci keseimbangan antara biaya dan keuntungan terletak pada bagaimana tanaman dipelihara dan bagaimana manajemen lapangan dilakukan. Jika kita melihat dari aspek keberlanjutan, fase TM juga berperan dalam menjaga stabilitas ekosistem. Pengelolaan yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, pemanfaatan jenjang kosong, dan pengendalian hama secara biologis dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga keberlangsungan produksi dalam jangka panjang. Praktik ini semakin dianjurkan karena kelapa sawit sering menjadi sorotan isu lingkungan global. Kemudian selanjutnya itu pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pada fase tanaman menghasilkan atau TM, seluruh aktivitas pemeliharaan harus difokuskan untuk menjaga kualitas tanaman dan memastikan produksi tandan buah segar.
TM adalah fase yang paling panjang dalam siklus hidup kelapa sawit, sehingga manajemen yang tepat akan menentukan produktivitas kebun selama lebih dari 20 tahun ke depan. Pada bagian ini kita akan membahas secara mendalam seluruh aspek pemeliharaan TM. Yang pertama itu pemupukan. Dalam sistem produksi kelapa sawit, pemupukan merupakan aktivitas yang berperan sebagai penentu produktivitas tanaman dari tahun ke tahun. Tanaman kelapa sawit membutuhkan nutrisi dalam jumlah cukup besar karena ia adalah tanaman yang sangat aktif dalam proses fotosintesis dan pembentukan tandan. Nutrisi utama seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium harus dipenuhi sesuai kebutuhan. Disesuaikan dengan kondisi tanah dan umur tanaman. Pada fase awal tanaman TM, yaitu 4 hingga 10 tahun, kebutuhan nutrisi tanaman cenderung tinggi karena tanaman masih dalam masa pertumbuhan aktif. Nitrogen misalnya diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan vegetatif, meningkatkan pembentukan daun baru, serta memperbaiki proses fotosintesis. Selain nitrogen, tanaman juga memerlukan fosfor yang berperan memperkuat sistem perakaran dan mendukung pembentukan bunga serta buah. Pupuk dengan kandungan fosfor tinggi seperti TSP sangat penting diberikan secara teratur. Sementara itu, kalium adalah unsur yang sangat vital untuk pembentukan minyak, pengisian buah, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Kalium biasanya diberikan dalam bentuk MOP. Penggunaan magnesium dan kalsium berfungsi menjaga keseimbangan nutrisi sehingga tanaman dapat menyerap unsur lain secara optimal. Semua unsur hara ini bekerja secara sinergis untuk menghasilkan tandan buah segar yang besar, berat, dan berkualitas tinggi. Pemupukan biasanya dilakukan 2 hingga 4 kali per tahun. Cara aplikasi dapat berupa penaburan manual di sekitar piringan pohon atau menggunakan mekanisasi pada perkebunan skala besar. Selain pupuk organik, anorganik, penggunaan pupuk organik seperti tandan kosong juga sangat dianjurkan. Tandan kosong yang berasal dari pabrik pengolahan sawit memiliki kandungan bahan organik tinggi dan dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya ikat air, dan menambah unsur hara secara alami. Penggunaan jenjang kosong juga membantu menekan gulma sekaligus meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Setelah pemupukan, aspek penting berikutnya adalah pengendalian gulma. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat menyerap nutrisi, air, dan cahaya yang seharusnya digunakan oleh kelapa sawit. Jika dibiarkan, gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas, bahkan menjadi sarang hama dan penyakit. Pada fase TM, gulma umumnya dikendalikan dengan 2 metode, yaitu secara manual dan secara kimia. Pengendalian manual dilakukan dengan cara penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Metode ini cocok untuk area yang tidak terlalu luas atau area sensitif seperti sekitar piringan pohon. Pengendalian gulma menggunakan herbisida menjadi lebih efisien untuk lahan luas. Herbisida kontak seperti paraquat digunakan untuk membunuh gulma daun lebar secara cepat, sementara herbisida sistemik seperti glifosate membunuh gulma hingga ke akar. Pengendalian gulma dilakukan 2 hingga 4 kali per tahun, tergantung tingkat pertumbuhan gulma. Pada usia tanaman 4-10 tahun, gulma biasanya tumbuh lebih cepat karena intensitas cahaya masih tinggi di permukaan tanah. Namun semakin tanaman dewasa, kanopi yang menutup tanah akan mengurangi pertumbuhan gulma
sehingga kebutuhan herbisida bisa dikurangi. Selanjutnya adalah pemangkasan. Aktivitas yang terlihat sederhana namun sangat berpengaruh pada proses pemanenan dan produktivitas. Pemangkasan dilakukan untuk menghilangkan daun-daun tua yang rusak, yang tua, atau yang mati yang tidak berfungsi lagi dalam proses fotosintesis. Daun yang terlalu banyak atau menggantung dapat menghalangi pemanenan dan mengurangi ventilasi pada tanaman. Pemangkasan biasanya dilakukan 2 hingga 3 kali per tahun. Daun yang dipangkas kemudian disusun di antara barisan pohon yang dijadikan mulsa alami yang membantu menjaga kelembapan tanah sekaligus menambah bahan organik. Pemangkasan yang tepat juga membantu mengurangi potensi serangan hama. Daun yang mati atau membusuk sering menjadi lokasi berkembangnya ulat, kumbang, atau jamur. Oleh karena itu, pemangkasan tidak hanya mempermudah pemanenan, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan tanaman secara keseluruhan. Kemudian itu ada pengendalian hama dan penyakit. Pada fase TM terdapat beberapa hama utama seperti ulat kantong, kumbang tanduk, dan tikus hama. Hama-hama ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada daun, batang, atau buah sehingga perlu dikendalikan dengan pendekatan terpadu. Pengendalian biologis adalah metode yang paling ramah lingkungan seperti penggunaan parasitoid untuk mengendalikan ulat kantong, jamur entomopatogen untuk kumbang tanduk, serta pemanfaatan burung hantu sebagai predator alar berat dan berkualitas tinggi. Pemupukan biasanya dilakukan 2 hingga 4 kali per tahun. Cara aplikasi dapat berupa penaburan manual di sekitar piringan pohon atau menggunakan mekanisasi pada perkebunan skala besar. Selain pupuk organik, anorganik, penggunaan pupuk organik seperti tandan kosong juga sangat dianjurkan. Tandan kosong yang berasal dari pabrik pengolahan sawit memiliki kandungan bahan organik tinggi dan dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya ikat air, dan menambah unsur hara secara alami. Penggunaan jenjang kosong untuk juga membantu menekan gulma sekaligus meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Setelah pemupukan, aspek penting berikutnya adalah pengendalian gulma. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat menyerap nutrisi, air, dan cahaya yang seharusnya digunakan oleh kelapa sawit. Jika dibiarkan, gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas, bahkan menjadi sarang hama dan penyakit. Pada fase TM, gulma umumnya dikendalikan dengan 2 metode, yaitu secara manual dan secara kimia. Pengendalian manual dilakukan dengan cara penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Metode ini cocok untuk area yang tidak terlalu luas atau area sensitif seperti sekitar piringan pohon. Pengendalian gulma menggunakan herbisida menjadi lebih efisien untuk lahan luas. Herbisida kontak seperti paraquat digunakan untuk membunuh gulma daun lebar secara cepat, sementara herbisida sistemik seperti glifosate membunuh gulma hingga ke akar. Pengendalian gulma dilakukan 2 hingga 4 kali per tahun, tergantung tingkat pertumbuhan gulma. Pada usia tanaman 4-10 tahun, gulma biasanya tumbuh lebih cepat karena intensitas cahaya masih tinggi di permukaan tanah. Namun semakin tanaman dewasa, kanopi yang menutup tanah akan mengurangi pertumbuhan gulma sehingga kebutuhan herbisida bisa dikurangi. Selanjutnya adalah pemangkasan. Aktivitas yang terlihat sederhana namun sangat berpengaruh pada proses pemanenan dan produktivitas. Pemangkasan dilakukan untuk menghilangkan daun-daun tua yang rusak,
yang tua, atau yang mati yang tidak berfungsi lagi dalam proses fotosintesis. Daun yang terlalu banyak atau menggantung dapat menghalangi pemanenan dan mengurangi ventilasi pada tanaman. Pemangkasan biasanya dilakukan 2 hingga 3 kali per tahun. Daun yang dipangkas kemudian disusun di antara barisan pohon yang dijadikan mulsa alami, yang membantu menjaga kelembapan tanah sekaligus menambah bahan organik. Pemangkasan yang tepat juga membantu mengurangi potensi serangan hama. Daun yang mati atau membusuk sering menjadi lokasi berkembangnya ulat, kumbang, atau jamur. Oleh karena itu, pemangkasan tidak hanya mempermudah pemanenan, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan tanaman secara keseluruhan. Kemudian itu ada pengendalian hama dan penyakit. Pada fase TM terdapat beberapa hama utama seperti ulat kantong, kumbang tanduk, dan tikus hama. Hama-hama ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada daun, batang, atau buah sehingga perlu dikendalikan dengan pendekatan terpadu. Pengendalian biologis adalah metode yang paling ramah lingkungan seperti penggunaan parasitoid untuk mengendalikan ulat kantong, jamur entomopatogen untuk kumbang tanduk, serta pemanfaatan burung hantu sebagai predator alami tikus. Selain itu, pengendalian kimia menggunakan insektisida masih diperlukan jika serangan hama sudah parah. Pemantauan atau monitoring hama harus dilakukan secara rutin agar tindakan pengendalian dapat dilakukan dilakukan tepat waktu sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Penyakit utama yang sering menyerang pada fase TM adalah Ganoderma atau busuk pangkal batang. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian tanaman. Pengendalian Ganoderma dilakukan melalui sanitasi kebun, penggunaan jamur antagonis seperti Trichoderma, serta penerapan pola tanaman yang baik. Jika tanaman sudah terinfeksi berat, pemusnahan batang menjadi langkah terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Namun tidak kalah penting adalah pengelolaan air dan sistem drainase. Kelapa sawit membutuhkan curah hujan yang cukup, tetapi kelebihan air dapat menyebabkan akar membusuk dan meningkatkan resiko penyakit. Oleh karena itu, drainase yang baik sangat penting. Saluran drainase harus diperlukan secara sistem irigasi seperti irigasi tetes atau sprinkle dapat digunakan untuk memerangi tikus. Selain itu, pengendalian kimia menggunakan insektisida masih diperlukan jika serangan hama sudah parah. Pemantauan atau monitoring hama harus dilakukan secara rutin agar tindakan pengendalian dapat dilakukan dilakukan tepat waktu sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Penyakit utama yang sering menyerang pada fase TM adalah Ganoderma atau busuk pangkal batang. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian tanaman. Pengendalian Ganoderma dilakukan melalui sanitasi kebun, penggunaan jamur antagonis seperti Trichoderma, serta penerapan pola tanaman yang baik. Jika tanaman sudah terinfeksi berat, pemusnahan batang menjadi langkah terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Namun tidak kalah penting adalah pengelolaan air dan sistem drainase. Kelapa sawit membutuhkan curah hujan yang cukup, tetapi kelebihan air dapat menyebabkan akar membusuk dan meningkatkan resiko penyakit. Oleh karena itu, drainase yang baik sangat penting. Saluran drainase harus diperlukan secara sistem irigasi seperti irigasi tetes atau sprinkle dapat digunakan untuk memastikan tanaman tetap mendapatkan air yang cukup. Tanaman sawit dapat membutuhkan 130 hingga 150 liter per hari per pohon selama musim kemarau, sehingga ketersediaan air harus dikelola dengan baik.
Pemeliharaan TM merupakan rangkaian aktivitas kompleks yang membutuhkan perencanaan, ketelitian, konsistensi, pemupukan yang tepat, pengendalian gulma, pemangkasan, perlindungan tanaman, dan pengelolaan air adalah pilar utama untuk menjaga pastikan tanaman tetap mendapatkan air yang cukup. Tanaman sawit dapat membutuhkan 130 hingga 150 liter per hari per pohon selama musim kemarau, sehingga ketersediaan air harus dikelola dengan baik. Pemeliharaan TM merupakan rangkaian aktivitas kompleks yang membutuhkan perencanaan, ketelitian, konsistensi, pemupukan yang tepat, pengendalian gulma, pemangkasan, perlindungan tanaman, dan pengelolaan air adalah pilar utama untuk menjaga produktivitas sawit tetap tinggi selama puluhan tahun. Dengan manajemen yang baik, fase TM dapat menjadi puncak keuntungan bagi petani maupun pengelola perkebunan. Kemudian selanjutnya itu ada proses pemanenan kelapa sawit. Pemanenan adalah salah satu tahapan paling kritis dan menentukan dalam seluruh sistem produksi kelapa sawit. Sebaik apapun pemeliharaan tanaman, seoptimal apapun pemupukan, sesempurna apapun pengendalian hama, semua akan sia-sia jika buah dipanen pada waktu yang salah atau jika penanganan pasca panen dilakukan secara keliru. Karena itu, memahami proses pemanenan bukan hanya penting bagi pemanen, tetapi juga bagi mandor, petani, hingga pihak pengelola perkebunan. Kualitas TBS yang dipanen akan menentukan kualitas minyak mentah atau CPO yang dihasilkan pabrik. Kita mulai dari bagian yang pertama adalah kriteria kematangan buah. Buah sawit tidak boleh dipanen produktivitas sawit tetap tinggi selama puluhan tahun. Dengan manajemen yang baik, fase TM dapat menjadi puncak keuntungan bagi petani maupun pengelola perkebunan. Kemudian selanjutnya itu ada proses pemanenan kelapa sawit. Pemanenan adalah salah satu tahapan paling kritis dan menentukan dalam seluruh sistem produksi kelapa sawit. Sebaik apapun pemeliharaan tanaman, seoptimal apapun pemupukan, sesempurna apapun pengendalian hama, semua akan sia-sia jika buah dipanen pada waktu yang salah atau jika penanganan pasca panen dilakukan secara keliru. Karena itu, memahami proses pemanenan bukan hanya penting bagi pemanen, tetapi juga bagi mandor, petani, hingga pihak pengelola perkebunan. Kualitas TBS yang dipanen akan menentukan kualitas minyak mentah atau CPO yang dihasilkan pabrik. Kita mulai dari bagian yang pertama adalah kriteria kematangan buah. Buah sawit tidak boleh dipanen terlalu muda karena kandungan minyaknya masih rendah. Buah yang dipanen terlalu muda menghasilkan kadar minyak yang sedikit dan tidak efisien secara ekonomi. Sebaliknya, jika buah dipanen terlalu matang, kadar asam lemak bebas atau FFA akan meningkat dengan sangat cepat, menyebabkan kualitas minyak menurun, mudah tengik, serta memerlukan biaya tambahan untuk proses pemurnian. Maka disinilah pentingnya mengenai tanda-tanda kematangan buah yang benar. Secara visual, buah matang akan menunjukkan perubahan warna menjadi oranye kemerahan. Selain itu, sekitar 5 hingga 10% brondolan akan buah atau lepas yang jatuh dari tandar menjadi indikator bahwa tandan telah mencapai tahap optimal untuk dipanen. Brondolan ini sangat penting sebagai acuan pada banyak perkebunan. Pemanenan yang berpengalaman dapat langsung mengetahui kematangan tandan dengan hanya melihat jumlah brondolan yang berserakan di sekitar pangkal pohon. Jika brondolan terlalu sedikit, berarti tandan buah masih mentah. Jika jumlah brondolan sangat banyak atau tandan terlalu muda lepas saat disentuh, itu menandakan buah terlalu matang.
Pada beberapa lokasi, pemanen bahkan menggunakan pola pemeriksaan sistematis dengan melihat 2 hingga 3 tandan sekaligus untuk memastikan konsistensi tingkat kematangan pada setiap pohon dalam satu blok. Selain visual, pemanenan juga memperhatikan tekstur dan kepadatan buah. Buah matang memiliki tekstur yang lebih empuk ketika ditekan, dan serat buah mulai menunjukkan warna oranye cerah akibat peningkatan minyak. Pemanen yang terlatih mampu merasakan tingkat kematangan buah hanya dari suara saat tandan jatuh ke tanah. Kemudian tahap selanjutnya itu ada alat dan teknik pemanenan. 2 alat utama yang digunakan adalah egrek dan dodos. Egrek adalah alat pemanenan yang digunakan untuk memotong tandan pada pohon yang tingginya di atas 2 meter. Egrek memiliki mata sabit di ujung galah panjang. Biasanya terbuat dari pipa aluminium dan baja ringan, sehingga dapat menjangkau tandan yang berada di posisi tinggi. Sementara itu, dodos digunakan untuk memotong tandan atau dari pohon muda yang masih rendah, biasanya pada usia 3 hingga 5 tahun. Teknik pemanenan menggunakan egrek membutuhkan keterampilan khusus. Pemanenan harus mengarahkan mata egrek ke pangkal tangkai tandan, lalu menariknya dengan gerakan yang tepat sehingga tampak tangkai terputus bersih. Jika tarikan kurang kuat atau sudutnya tidak tepat, tandan tidak akan terpotong secara bersih dan dapat tersangkut di pohon. Kesalahan ini berbahaya karena dapat menyebabkan buah rusak atau pemanen terluka akibat tandan yang terjatuh tidak terkontrol. Setelah tandan terpotong, pemanen harus memastikan bahwa brondolan yang terlepas dikumpulkan dengan rapi. Pada perkebunan besar, brondolan yang tertinggal di lapangan dianggap sebagai kehilangan produksi atau losses. Bahkan dalam beberapa standar kebun, kehilangan brondolan lebih dari 2% sudah dianggap tidak memenuhi standar. Hal ini karena brondolan memiliki kadar minyak yang lebih tinggi dibandingkan buah yang masih berada dalam tandan. Oleh sebab itu, pemungutan brondolan merupakan tahapan yang tidak boleh diabaikan. Setelah tandan dan brondolan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pengangkutan ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. TPH merupakan titik di mana seluruh buah dari blok tertentu dikumpulkan sebelum diangkut ke pabrik. Penempatan TPH biasanya berada di tepi jalan panen dengan jarak tertentu agar memudahkan akses kendaraan pengangkut. Pemanenan yang baik menuntut sistem TPH yang teratur, bersih, dan mudah dijangkau. Pengangkutan dari TPH ke pabrik dilakukan secepat mungkin. Hal ini sangat penting karena kualitas minyak sawit akan menurun jika TBS dibiarkan terlalu lama. Buah sawit yang tidak segera direbus dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dipanen akan mengalami peningkatan FFA. FFA dapat meningkat 2 hingga 3 kali lipat hanya dalam waktu beberapa jam jika kondisi lingkungan panas dan lembab. Karena itu, banyak perkebunan menerapkan aturan ketat yang mewajibkan buah masuk pabrik pada hari yang sama dengan jadwal panen. Untuk memahami lebih mendalam, mari kita bahas apa itu FFA atau Free Fatty Acid. FFA adalah komponen yang terbentuk akibat pecahnya trigliserida dalam minyak menjadi gliserol atau asam lemak bebas. Proses ini terjadi lebih cepat jika buah terluka, ditindih, atau terlalu matang.
Karena itu dalam sistem panen sawit, pemanen dilarang keras melempar buah atau mengangkutnya secara kasar. Baik tandan maupun brondolan harus ditangani dengan hati-hati. Tingginya FFA berarti minyak berkualitas rendah dan memerlukan proses pemurnian lebih lanjut di pabrik yang tentunya berpengaruh pada harga jual. Selain itu, pemanenan juga perlu mengenali kondisi buah yang tidak boleh dipanen. Misalnya, buah busuk yang terlalu matang, buah yang terserang jamur, atau tandan yang rusak akibat hama seperti tikus atau kumbang. Buah seperti itu tidak hanya akan menurunkan kualitas minyak, tetapi juga dapat menyebarkan penyakit ke pohon lain jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, pemanen harus mampu membedakan buah layak dan tidak layak dipanen. Frekuensi pemanenan biasanya dilakukan setiap 7 hingga 10 hari sekali. Pada beberapa perkebunan yang memiliki tingkat produksi tinggi, panen dapat dilakukan setiap 5-7 hari untuk menghindari keterlambatan pemanenan. Frekuensi ini sangat penting untuk menjaga kualitas buah tetap optimal. Jika terlalu jarang panen, buah akan lewat matang. Jika terlalu sering, pemanen akan banyak mendapatkan tandan mentah sehingga efisiensi kerja menurun. Pada tingkat operasional, sistem panen juga melibatkan perencanaan harian yang matang. Mandor panen biasanya membuat daftar pohon yang harus dipanen berdasarkan tingkat kematangan buah. Pada beberapa perkebunan modern, teknologi citra drone bahkan digunakan untuk memantau kondisi buah, membantu pemanen mengetahui lokasi tandan secara matang lebih efisien. Selanjutnya itu ada tenaga kerja dan kompetensi pemanen. Pemanenan sawit bukan pekerjaan yang biasa dilakukan sembarangan. Pemanen harus dilatih untuk memahami teknik memotong tandan, menghindari cedera, mengenali kematangan buah, dan bekerja secara efisien. Produktivitas pemanen biasanya dihitung berdasarkan tonase TBS yang berhasil dipanen setiap hari. Pemanen yang terlatih dapat memanen antara 1 hingga 2 ton TBS per hari tergantung usia tanaman dan jarak blok. Dalam banyak perkebunan, pelatihan pemanenan dilakukan secara berkala. Pelatihan ini meliputi teknik pemotongan, keselamatan kerja, pengenalan tandan kematangan, atau prosedur pengumpulan brondolan. Selain itu, pemanenan juga dibekali alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, sepatu boot, pelindung lengan, dan menghindari luka akibat pelepas sawit. Hal ini penting. Hal yang penting lain yang tidak boleh diabaikan adalah pemangkasan pelepas sebelum panen. Sebelum tandan jatuh, pemanen sering memotong pelepah yang menutupi tandan tersebut. Pelepah yang sudah dipotong disusun rapi di antara barisan pohon yang menghindari halangan bagi pemanen berikutnya dan mengurangi risiko cedera. Susunan pelepah ini juga membantu menahan erosi tanah. Selain peran manusia, teknologi juga mulai berperan dalam proses pemanenan modern. Berbagai alat mekanisasi dan semi mekanisasi seperti kantas, yaitu alat panen semi otomatis yang menggunakan mesin kecil untuk memotong tandan, mulai digunakan terutama di perkebunan dengan tenaga kerja terbatas. Beberapa negara bahkan mulai mengembangkan robot pemanen, meskipun penggunaan teknologi ini terbatas karena biaya yang tinggi dan perbedaan tinggi pohon yang membuat robot sulit beroperasi. Pemanenan tidak berhenti ketika tandan dipotong dan diangkut ke TPH. Penanganan pasca panen adalah tahap berikutnya yang sangat menentukan setibanya di pabrik. TBS harus segera direbus menggunakan sistem sterilization untuk menghentikan proses pembentukan FFA.
Perebusan menggunakan uap panas akan mematikan enzim lipase yang menjadi penyebab utama pembentukan asam lemak bebas. Proses ini sangat penting untuk menjaga mutu minyak sawit mentah atau CPO. Pemanenan adalah rangkaian proses yang tampak sederhana namun sangat menentukan produktivitas perkebunan kelapa sawit, mulai dari mengenali kematangan buah, teknik pemotongan yang tepat, pengumpulan brodolan, pengangkutan ke TPH, hingga memastikan buah tiba di pabrik dalam waktu kurang dari 24 jam. Semua langkah ini harus dilakukan secara terstruktur, teliti, dan konsisten. Pemanenan yang baik bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kualitas minyak, menekan kerugian, dan memastikan keberlanjutan usaha perkebunan. Kemudian selanjutnya itu adalah siklus produktivitas dan replanting kelapa sawit. Siklus produktivitas tanaman kelapa sawit dan bagaimana proses replanting pada kelapa sawit dilakukan. Ada masa di mana tanaman menghasilkan secara maksimal, kemudian menurun dan akhirnya diganti dengan tanaman baru. Ketepatan waktu dalam melakukan replanting, teknik pelaksanaannya, serta kualitas bibit yang digunakan akan sangat menentukan produktivitas kebun dalam 25-30 tahun ke depan. Dengan kata lain, replanting adalah investasi jangka panjang yang memerlukan perhitungan dan perencanaan yang matang. Untuk memahami replanting, kita harus mulai dari pemahaman dasar tentang siklus produktivitas kelapa sawit. Siklus produktivitas dapat dibagi menjadi beberapa fase utama, yaitu fase pertama adalah fase belum menghasilkan atau TBM yang mencakup usia 0-3 atau 4 tahun. Pada fase ini tanaman belum memberikan produksi ekonomi. Fokus utamanya adalah pertumbuhan vegetatif, pembentukan akar, batang, daun, dan persiapan menuju fase produktif. Setelah memasuki sekitar 3,5 hingga 4 tahun, tanaman masuk ke fase tanaman menghasilkan awal atau TM awal. Produksi tandan mulai terlihat tetapi belum mencapai tingkat yang maksimal. Tahap ini biasanya berlangsung hingga tanaman berusia 7-8 tahun. Pada fase ini produksi meningkat tajam setiap tahunnya karena kapasitas fisiologis tanaman juga terus berkembang. Sistem perakaran menguat, jumlah pelepah bertambah, dan kemampuan tanaman dalam menyerap nutrisi semakin baik. Pada usia inilah tindakan pemeliharaan harus dilakukan dengan intensitas tinggi. Kesalahan dalam pemupukan atau pengendalian hama pada fase awal dapat mempengaruhi produktivitas jangka panjang. Ketika tanaman mencapai usia sekitar 8 hingga 18 tahun, tanaman berada pada fase produktivitas puncak. Pada fase ini, produksi tandan buah segar relatif stabil dan berada pada jumlah tertinggi. Inilah fase yang paling menguntungkan bagi perkebunan. Tanaman sawit pada fase ini biasanya memiliki tinggi yang masih dapat dijangkau secara efisien oleh pemanen. Sistem fotosintesis pada kinerja optimal dan kebutuhan air maupun nutrisi berada pada kondisi stabil. Pada fase puncak ini tantangan utama bukan lagi kebutuhan air maupun nutrisi berada pada kondisi stabil. Bukan lagi bagaimana meningkatkan produksi, tetapi bagaimana mempertahankan produksi agar tetap optimal setiap tahun. Memasuki usia 19 sampai 25 tahun, tanaman kelapa sawit memasuki fase menurun.
Penurunan produktivitas ini terjadi karena berbagai faktor fisiologis. Secara alami, batang tanaman terus tumbuh lebih tinggi menyebabkan pemanenan menjadi lebih sulit dan memerlukan alat lebih panjang. Akses cahaya matahari ke daun hingga hingga bawah berkurang karena kanopi terlalu rapat. Selain itu, semakin tua tanaman, semakin rendah kemampuan sistem perakaran dan dalam menyerap nutrisi. Jumlah pelepah yang efektif dalam fotosintesis juga menurun dan resiko serangan penyakit seperti Ganoderma meningkat pada usia tua. Pada fase menurun ini, biaya pemeliharaan seringkali tidak sebanding lagi dengan hasil produksi. Karena itu, banyak perkebunan mulai merencanakan replanting saat berusia 22 hingga 25 tahun. Meskipun beberapa kebun rakyat bahkan baru melakukan replanting pada usia 30 tahun atau lebih, penundaan replanting bisa menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan karena pohon sudah tidak produktif lagi, tetapi biaya tenaga kerja, pemupukan, pengendalian hama tetap dikeluarkan. Selanjutnya itu ada replanting atau peremajaan. Replanting dilakukan dengan tujuan menggantikan tanaman tua dengan tanaman baru yang lebih produktif, memiliki ketahanan proses yang lebih baik terhadap penyakit, mampu memberikan hasil optimal selama 25 hingga 30 tahun ke depan. Proses replanting tidak dilakukan secara sembarangan karena akan berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan produksi. Langkah pertama dalam replanting adalah pembongkaran tanaman lama. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat seperti ekskavator. Tanaman yang telah berusia puluhan tahun memiliki batang keras dan perakaran kuat hingga pembongkaran tidak bisa dilakukan secara manual. Pada proses ini seluruh batang, akar, dan sisa-sisa vegetatif harus dihancurkan atau dipotong kecil-kecil, tujuannya agar tidak menjadi tempat hama seperti kumbang tanduk yang sangat menyukai sisa kayu kelapa sawit sebagai media bertelur. Pembongkaran yang tidak bersih akan meningkatkan resiko serangan hama pada tanaman baru. Tahap berikutnya adalah pengolahan lahan. Setelah pembongkaran, lahan harus diratakan dan sisa-sisa batang sering disusun barisan rorak atau withdraw yang untuk mempercepat proses pembusukan. Pada beberapa perkebunan, sisa batang ini juga dapat dijadikan sebagai bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pengolahan lahan dilakukan agar struktur tanah menjadi lebih baik, drainase menjadi lancar, dan lahan siap menerima bibit baru. Setelah lahan siap, langkah berikutnya adalah penanaman bibit unggul. Bibit merupakan komponen paling menentukan dalam replanting. Menggunakan bibit unggul bersertifikat adalah sebuah keharusan. Bibit unggul memiliki potensi produksi yang jauh lebih tinggi, lebih tahan penyakit, dan memiliki pertumbuhan vegetatif yang lebih cepat dibandingkan bibit asalan. Bibit yang mampu menghasilkan 25 hingga 30 ton TBS per hektar per tahun pada fase puncak, bahkan beberapa varietas modern mampu mencapai 35 ton per hektar per tahun. Penanaman bibit dilakukan dengan jarak tanam tertentu, biasanya 8,5 meter kali 8,5 meter atau sistem segitiga sama sisi. Jarak tanaman ini memastikan tanaman mendapat ruang cukup untuk tumbuh, cahaya, dan sirkulasi udara. Selain itu, jarak tanaman yang tepat membantu mengurangi resiko penyakit dan mempermudah pemanenan di masa depan.
Setelah bibit ditanam, bibit memasuki fase pemeliharaan masa TBM. Pada masa TBM, pemeliharaan tersendiri dari pemupukan intensi, pengendalian gulma, penataan drainase, dan pemangkasan pelepah. Tujuan utama pada masa TBM adalah memastikan tanaman tumbuh cepat dan sehat sehingga dapat memasuki fase TM dengan kondisi optimal. Jika kita melihat secara keseluruhan, replanting bukan hanya sekedar mengganti tanaman baru dengan tanaman tua dengan tanaman baru. Replanting adalah siklus regenerasi perkebunan yang menentukan keberlanjutan produksi jangka panjang. Proses replanting yang terlambat dapat menyebabkan periode tahun menganggur di mana produksi perkebunan menurun drastis. Sebaliknya, replanting yang dilakukan terlalu cepat dapat menyebabkan kehilangan potensi produksi yang masih bisa diperoleh dari tanaman tua yang masih produktif. Selain aspek teknis, ada juga aspek ekonomi yang harus diperhitungkan dalam replanting. Penyediaan bibit unggul, biaya pembongkaran, persiapan lahan, tenaga kerja, serta biaya pemeliharaan TBM semuanya merupakan investasi besar. Namun, investasi ini akan dikembalikan dalam bentuk produktivitas tinggi selama puluhan tahun. Perkebunan besar biasanya melakukan perhitungan biaya dan manfaat sebelum menentukan kapan replanting dilakukan. Dalam perspektif keberlanjutan, konsep replanting juga harus memperhatikan aspek lingkungan, pengelolaan bahan organik, pemanfaatan kembali sisa tanaman, dan penggunaan teknik konservasi tanah menjadi penting untuk menjaga kualitas lahan jangka panjang. Replanting yang tidak memperhatikan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lahan, erosi, dan menurunnya kesuburan tanah. Seluruh proses replanting ini menggambarkan betapa pentingnya siklus regenerasi dalam perkebunan kelapa sawit. Tanaman tidak dapat produktif selamanya. Ada titik di mana biaya pemeliharaan lebih besar daripada hasil produksi. Replanting memastikan bahwa perkebunan tetap produktif, efisien, dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Selain memahami proses dasar replanting, penting juga untuk melihat bagaimana fase replanting ini memenuhi berbagai aspek operasional perkebunan, mulai dari manajemen tenaga kerja, perencanaan produksi, hingga keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, replanting bukan hanya sekedar pekerjaan memotong dan menanam ulang, tetapi merupakan sebuah proyek besar yang berdampak langsung pada komoditas nasional, terutama ketika dilakukan di perkebunan skala luas. Salah satu aspek yang sangat penting dalam replanting adalah manajemen transisi produksi. Ketika sebuah blok kebun diremajakan, berarti area tersebut tidak akan menghasilkan apapun selama beberapa tahun ke depan. Jika kebun tersebut luas, maka keputusan kapan, berapa blok, dan bagaimana yang harus diremajakan menjadi sangat krusial. Perkebunan besar biasanya menyiapkan pola replanting bertahap, misalnya 4-5% lahan diremajakan setiap tahun agar tidak terjadi penurunan produksi secara drastis. Pola ini memastikan bahwa ketika satu blok memasuki masa TBM, blok lain masih berada pada fase puncak produksi dan dapat menopang output keseluruhan perusahaan. Dalam konteks kebun rakyat, kondisi ini sering berbeda. Banyak petani kecil tidak memiliki cadangan lahan lain untuk menopang pendapatan ketika lahan mereka diremajakan. Dalam situasi ini, program pemerintah seperti replanting sawit rakyat menjadi sangat relevan. Program dukungan ini biasanya mencakup subsidi bibit unggul, bantuan biaya pembongkaran, hingga pendampingan teknis.
Semua ini bertujuan membantu petani tetap bisa melakukan replanting tanpa mengorbankan aspek ekonomi keluarga. Replanting juga menuntut perencanaan pemupukan dan kesuburan tanah. Setelah tanaman tua dibongkar, kondisi tanah biasanya menjadi lebih keras, miskin unsur hara dan penuh sisa akar yang dapat mengganggu pertumbuhan bibit baru. Oleh karena itu, pembenahan tanah perlu dilakukan dengan benar. Pemberian dolomit untuk menetralkan pH tanah, penambahan kompos di pelepah dan batang sawit yang dicacah, serta perbaikan struktur tanah melalui penggemburan menjadi langkah yang sangat penting. Tanah yang tidak diperbaiki dengan baik akan membuat bibit baru tumbuh lambat, akhirnya menunda masuk tanaman ke fase TM. Hal lain yang sangat penting dan relevan dalam replanting adalah resiko serangan hama pada fase transisi. Kumbang tanduk merupakan hama yang sangat terkenal pada tanaman muda. Serangan kumbang ini banyak terjadi pada kebun yang baru diremajakan karena kumbang sangat menyukai batang sawit yang membusuk sebagai tempat berkembang biak. Oleh karena itu, pengelolaan sisa batang sangat penting. Banyak kebun kini menggunakan jamur metarhizium sebagai agen hayati untuk mengendalikan populasi kumbang jamur ke masa awal replanting. Penerapan metode biologis ini hanya lebih ramah lingkungan, bukan hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga lebih efisien dibandingkan penyemprotan via kimia dalam jangka panjang. Replanting juga harus memperhatikan kualitas bibit. Bibit yang tidak jelas asal-usulnya seringkali menghasilkan tanaman yang tidak seragam, berbeda tinggi, dan memiliki produksi yang tidak stabil. Hal ini akan menyulitkan proses panen di masa TM. Bibit ilegal atau bibit non-sertifikat menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas kebun rakyat di banyak daerah. Karena itu, pemilihan bibit dari sumber terpercaya adalah langkah awal yang tidak bisa ditawar. Bibit dari produsen resmi biasanya memiliki dokumen jelas, memiliki potensi produksi tinggi, serta ketahanan terhadap penyakit lebih baik dibandingkan bibit asalan. Selain itu, jarak tanaman yang benar sangat mempengaruhi pertumbuhan. Tanaman yang ditanam terlalu rapat akan berebut cahaya dan nutrisi, menghasilkan batang tinggi yang tidak ideal, serta meningkatkan risiko penyakit karena sirkulasi udara buruk. Sebaliknya, jika tanaman terlalu lebar akan menurunkan populasi per hektar sehingga produktivitas justru menurun. Oleh karena itu, jarak tanam harus didasarkan pada standar teknis, bukan sekedar perkiraan. Di sisi lain, replanting juga memiliki dimensi lingkungan dan keberlanjutan. Ketika sebuah blok diremajakan, terjadi perubahan besar pada tutupan lahan. Perubahan ini dapat meningkatkan resiko erosi, menyebabkan aliran air permukaan meningkat, serta mempengaruhi kualitas tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak perkebunan menerapkan cover crop atau tanaman penutup tanah pada fase TBM. Tanaman penutup tanah seperti Mucuna bracteata berfungsi menahan erosi, memperbaiki struktur tanah, dan menahan nitrogen dan menekan gulma secara alami. Dengan demikian, replanting dapat dilakukan sambil tetap menjaga kesehatan lingkungan. Selanjutnya itu kita perlu memahami bahwa replanting adalah proses yang mahal, terutama bagi perkebunan rakyat.
Biaya replanting biasanya mencakup pembongkaran pohon, biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, pengolahan lahan, hingga biaya pemeliharaan selama 3 tahun masa TBM. Semua ini adalah investasi yang baru kembali setelah tanaman memasuki masa TM pada tahun keempat. Oleh karena itu, perencanaan keuangan menjadi masalah penting. Banyak perkebunan besar memiliki dana cadangan khusus untuk replanting, namun petani kecil sering bergantung pada bantuan pemerintah atau koperasi. Dalam konteks ini, edukasi tentang manajemen biaya dan efisiensi pemeliharaan sangat diperlukan. Ketika replanting dilakukan dengan benar, hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Tanaman muda yang tumbuh dari bibit unggul dapat menghasilkan tandan yang lebih besar, produksi yang lebih tinggi, serta lebih tahan penyakit. Replanting yang baik juga memberikan keuntungan operasional seperti jarak panen yang lebih mudah, pohon yang seragam, dan efisiensi kerja pemanen yang meningkat. Terakhir, penting untuk menekankan bahwa replanting adalah kunci regenerasi kebun sawit. Tanpa replanting, produktivitas akan terus menurun dan kebun tidak lagi memberikan hasil ekonomis. Siklus ini harus dipandang sebagai proses keberlanjutan yang memastikan kelapa sawit tetap menjadi komoditas strategis bagi petani, perusahaan maupun ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.